Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alan Chandra, Stambuk D1A117236. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan atau soal UTS MIT Ekonometrika. Baik, mungkin di sini saya tidak akan terlalu membahas soalnya. Saya hanya fokus kepada jawabannya. Langsung saja. Nomor 1, jelaskan pemahaman Anda tentang ekonometrika. Ekonometrika adalah cabang ilmu yang mengaplikasikan metode-metode statik dalam ilmu ekonomi, yang dimana ilmu yang berhubungan dengan mengestimasi hubungan-hubungan ekonomi, mencocokkan teori ekonomi dengan dunia nyata, dan menguji hipotesis yang meliputi perilaku-perilaku ekonomi dan meramalkan perilaku dari variabel-variabel ekonomi. Lanjut, nomor 2, jelaskan menurut pemahaman Anda terkait tentang regresi. Regresi adalah suatu hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statik. Ya. Kalau kita artikan dalam pengertian modern, regresi adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui. Lanjut, klasifikasi dari analisis regresi. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Regresi linear dibagi menjadi dua. Yang pertama, regresi linear sederhana. Yang kedua, regresi linear berganda. Kemudian regresi linear ini dia membentuk garis lurus. Ya, sementara regresi non-linear dia membentuk garis lengkung. Dalam regresi non-linear juga terbagi menjadi dua, yaitu regresi kuadratik dan regresi kubik. Lanjut, daripada itu, nomor 3, jelaskan pengertian dari OLS. OLS merupakan metode yang sering digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi. Namun OLS juga bisa diartikan sebagai jumlah residual kuadrat sekecil mungkin sehingga nilai prediksi semakin mendekati nilai aktualnya. Ya, lanjut pada nomor 4, uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya, lanjut, uji linearitas. Uji linearitas adalah pengujian untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Lanjut, kesalahan bahan baku, estimasi atau standar error, yaitu metode ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Kemudian koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y secara simultan. Pada intinya, koefisien determinasi ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan, menjelaskan variasi variabel terikat. Lanjut, uji statik F. Uji statik F adalah uji melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terkaitnya. Lanjut, uji T. Uji T atau bisa juga disebut sebagai uji parsial adalah suatu uji yang dimana untuk melihat masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Ya, lanjut,
Nomor 5 untuk mengetahui nilai korelasi antara X1 dan X2 dengan Y adalah 0,9145, di mana hasil ini didapatkan sesuai dengan pengolahan data Excel model regresi. Kemudian nilai koefisien determinasi dapat kita lihat di sini, yaitu 0,78971 atau 78%,97. Artinya di sini bahwasannya berpengaruh kuat terhadap korelasi. Iya. Dan juga berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan sebesar 78,97%, sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Ya, dapat kita lihat hasil output ANOVA F hitung sebesar 17,89, yang signifikansinya adalah 0,001, nilai alfa sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel X1, X2 dengan Y. Ya. Untuk T-stat dapat dilihat di sini. Ya, di sini karena tidak ada T hitungnya, maka di sini kita akan mencoba membandingkan atau mensignifikan dengan T-stat. Dapat kita melihat nilai signifikansi dengan p-value, karena di sini untuk mencari nilai signifikansi, maka kita melihat kepada p-value untuk melihat nilai signifikansinya, yang dimana X1 adalah 0,094. Iya, di sini dapat kita ketahui secara bersama atau dapat kita simpulkan secara bersama bahwasannya terdapat pengaruh yang signifikansi antara X1 dengan Y, karena nilai signifikansinya ini di bawah nilai alfa, makanya terdapat hubungan signifikansi. Kemudian untuk X2 0,660, di sini dapat disimpulkan bahwasannya tidak terdapat pengaruh signifikansi antara variabel X2 dengan Y. Ya, mungkin kita itu saja nomor 5. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Perbedaan antara korelasi dengan regresi, di mana dalam korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan, sementara kalau di dalam regresi dia itu menunjukkan hubungan pengaruh. Dalam korelasi, variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Sementara dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Lanjut nomor 6.b, perbedaan antara koefisien determinasi sama dengan adjusted koefisien determinasi, di mana perbedaannya adalah adjusted R2 interpretasinya sama dengan R square, akan tetapi nilai adjuster R square dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru tergantung dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terikatnya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya dari soal yang diberikan oleh dosen
soal MIT yang diberikan oleh dosen ekonometrika. Sekian dan terima kasih.